Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini edisi borongan Senin Selasa. Qadarullah, memang sudah takdir saya harus menjelaskan hadis ini. Hari ini kita jelaskan kembali dengan syarah yang berbeda. Semoga hadirin tidak bosan. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan merupakan hadis yang memiliki kesamaan lafaz dengan hadis yang diriwayatkan oleh Haritsah ibnu Wahbin di hadis pertama dalam bab ini. Wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa orang yang wujudnya ash'atha aghbara. Ash'atha itu orang yang rambutnya tidak disisir. Dan kalimat ini juga datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, "Tsumma dzakara ar-rajula yutiru safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya Rabb wa mad'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah." Dalam hadis arba'in. Ash'atha artinya wujud seseorang itu tidak pernah memikirkan untuk disisir. Jadi di lamun utara nyisir compang-camping rambutnya Abu Ash'ath. Jadi rambutnya acak-acakan. Tetapi juga ash'atha ini adalah rambut seseorang yang baru pulang dari safar. Gak seperti sekarang. Kalau sekarang safar mungkin menggunakan pesawat atau mobil pribadi, tidak sesemrawut zaman dahulu. Orang zaman dahulu jika safar maka pakaiannya akan lecek, akan kusut. Kemudian rambutnya juga kusut masai. Dan tampilannya pasti acak-acakan. Nah, jika seseorang berpenampilan ash'atha, rambutnya kusut, aghbara dari gubar. Apa gubar? Berdebu. Jadi seorang yang rambutnya kusut masai, bajunya berdebu, madfu'in bil abwab. Kalau dia ketuk pintu tidak akan ada yang buka. Misalnya nusuk di Cisaat nih kan sekayanya, mbah-mbah nih kan. Bawa tongkat itu ya. Coba itu kalau ketuk panto rumah antum dibuka mah. Waduh, sieun kan. Karena mungkin bajunya kotor, rambutnya itu sudah gimbal. Ketuk pintu tidak akan ada orang yang buka, ketakutan. Tetapi apa kata Nabi SAW? Orang-orang seperti ini bisa jadi lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Jika dia bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan sumpahnya. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kembali lagi bahwa hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia tidak dilihat dari apanya? Penampilannya. Semua kembali kepada ketakwaan. Hadis sebelumnya, seorang wanita marbot masjid yang dipandang mungkin sebelah mata oleh manusia sampai ketika kematiannya tidak dikabarkan kepada Nabi SAW, diguburkan begitu saja karena di mata manusia mungkin dianggap rendah. Para pekerja kebersihan yang ada di jalan di mana saja terkadang hanya sering tidak dianggap, padahal mereka orang yang membersihkan, kemudian mereka orang yang membersihkan dan memunguti sampah dan sebagainya, tetapi kadang manusia menganggapnya rendah. Akan tetapi ternyata yang menjadi kemuliaan seseorang bukan pekerjaan, bukan kedudukan, bukan jabatan, tetapi apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang ini yang disabdakan Nabi SAW adalah orang yang miskin,
sehingga dia tidak memiliki pakaian. Pakaiannya hanya itu saja. Dan di zaman sahabat banyak sekali ikhwah sekalian, para sahabat yang hanya memiliki satu helai pakaian. Jika dia tidak mencuci pakaiannya, seharian itu dia tidak pernah keluar dari rumahnya sampai menunggu kering pakaiannya. Alhamdulillah kita semua tidak ada yang izin gak masuk kerja. Kenapa? Baju dicuci, buligir di jero imah, gak ada ganti, gak ada. Kita alhamdulillah punya baju, mungkin ya minimal ada 3 atau 2 pakaian yang bisa kita ganti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ternyata memiliki kisah. Kisahnya adalah kisah seseorang bernama Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu memiliki seorang adik perempuan yang namanya Rubai'ah. Ya. Pada hadis yang lain dijelaskan bahwasannya Anas ibn Nadhr ini sahabat Nabi SAW yang diceritakan bahwa beliau tertinggal dalam perang Badar, perang pertama dalam Islam. Beliau radhiyallahu taala anhu tidak mengikuti perang Badar karena terlambat untuk mencegat kaum kafir Quraisy yang melintas di Madinah. Kemudian datang kepada Nabi SAW melaporkan, "Ya Rasulullah, aku meminta maaf tidak sempat untuk mengikuti perang Badar, perang pertama ini, karena aku tidak sempat untuk mengikuti pasukan yang mencegatnya. Seandainya aku hadir pada perang tersebut, demi Allah aku akan melakukan ini dan ini." Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa engkau akan hadir lagi mengikuti perang yang selanjutnya. Perang apa setelah perang Badar? Ada perang Uhud. Dalam perang Badar kaum muslimin menang. Dan perang Uhud ini Anas ibn Nadhr mengikuti peperangan. Kemudian dia mengatakan, aku akan mengikuti perang Uhud, ya. Aku akan mengikuti perang Uhud. Kemudian aku akan maju dan menghantam orang-orang Quraisy. Ketika beliau radhiyallahu taala anhu berada di medan perang, dan pada saat itu kaum muslimin chaos, ya, dalam peristiwa perang Uhud, yang mana mereka mundur dan takut dan terfitnah dengan apa yang dijanjikan dari ghanimah. Kemudian di tengah medan perang itu beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang-orang muslimin dan jangan jadikanlah aku di antara orang-orang kafirin." Kemudian beliau pun maju ke dalam medan perang, menghantam seluruh musuh dalam perang Uhud, sehingga beliau pun tertusuk oleh pedang yang sangat banyak, tangan, kaki semuanya robek-robek, akhirnya meninggal radhiyallahu taala anhu. Dan dalam peperangan tersebut beliau meninggal, dan sampai para sahabat tidak ada yang bisa mengenali siapa beliau, saking rusaknya tubuhnya, kecuali adik perempuannya yaitu Rubai'ah. Dan Rubai'ah ini pernah memiliki kasus. Perempuan ini pernah mematahkan gigi wanita. Jadi perempuan nggak tahu mungkin berantem atau bagaimana, akhirnya saling, yang satu patah giginya. Orang yang patah giginya ini meminta keadilan kepada Rubai'ah. Untuk apa? Kalau gigi patah? Untuk dikisos. Akhirnya harusnya ditegakkan kisos. Kemudian dia berkata kepada kakaknya yaitu Anas bin Nadhr, Anas bin Nadhr berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saudariku mematahkan gigi wanita yang lain dan mereka meminta untuk melakukan kisos. Apa yang harus aku lakukan?" Nabi SAW mengatakan, "Kitabullahil al-qisas." Allah menetapkan kisos. Berarti kalau kita mematahkan gigi orang, kita pun harus apa? Mematahkannya. Kalau tidak membayar denda. Kemudian Anas bin Nadhr mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh demi zat yang engkau berada di tangannya, aku tidak mengizinkan orang mematahkan gigi saudariku." Maksudnya apa? Tidak menerimanya. Ya mungkin ya namanya kakak ya. Masa adiknya mau ditonjok juga sampai giginya putus? Kata Nabi SAW, "Wahai Anas, malu kesini. Ruba ash'atha aghbara madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Wahai Anas, hati-hati. Bisa jadi ada orang-orang lemah yang engkau zalimi. Walaupun tampilannya semrawut, bajunya penuh dengan debu, dan dia tertolak di setiap pintu, jika dia bersumpah di hadapan Allah, maka sumpahnya itu akan dikabulkan. Maksudnya apa? Jangan meremehkan orang.
Ada kasus, nu satu beunghar, nu satu miskin. Juga miskin ya, baik sih. Hati-hati. Walaupun dia orang miskin, ketika dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, bisa jadi hancur seluruh kerajaan kita, hancur seluruh keluarga kita karena kezaliman. Az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman yang kita lakukan adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian faidah dari hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Di sini dikatakan lau aqsama 'ala Allah, jika ia bersumpah. Ini sumpah atau doa? Karena la abarrah, maka akan diistijabah. Pendapat yang pertama adalah ada yang mentafsirkan lau aqsama 'ala Allah, artinya jika dia berdoa. Berarti kalau kita dizolimi langsung berdoa. Ya Allah, saya dizolimi, ya Allah, balaslah. Misalnya. Maka banyak sekali harusnya kalau kita itu senang dizolimi, karena kesempatan berdoa itu banyak. Kapan-kapan kita dizolimi, hilang sandal, dicubit orang, pokoknya dizolimi, langsung angkat. Ya Allah, jadikan saya orang kaya, amin. Ya Allah, jadikan saya bisa naik haji tahun ini. Jadi semua tuh doakan semua, karena posisi antum ini mustajab. Maka senang sekali kalau kita ada yang memfitnah. Wah, kita difitnah orang, dituduh orang, gak usah risau, itu kesempatan antum angkat tangan. Doanya apa? Apa saja. Mumpung-mumpung kan. Tapi jangan minta request, zolimi saya dong, biar saya bisa berdoa. Gak boleh, itu settingan ya. Jadi ketika terzolimi itu kesempatan terbesar, doa-doa kita akan dikabulkan. Dan ingat, jangan selalu ketika dizolimi itu doanya keburukan bagi orang lain. Ya Allah, dia memukul saya, aku bersumpah kepadamu ya Allah, aku tidak ridho. Pukullah dia dengan 1000 orang. Nah, jangan. Harusnya Allah, dia memukul saya karena merendahkan saya. Ya Allah, jadikan saya orang terkaya di muka bumi ini. Nanti akan saya berikan donasi kepada dia. Nah, misalnya kan. Jadi doanya yang baik-baik. Ini kesempatan. Karena apa? Bisa jadi doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Bahkan saya pernah mendengar syarah yang lainnya. Da'watul madlum mustajabah. Walaysa bainallah walaysa bainahu wa bainallahil hijab. Atau kama qala Nabi SAW. Doa orang terzalimi itu mustajab karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Walau kana fasiqan, walau kana kafiran. Walaupun dia orang fasik dan walaupun dia orang kafir. Kalau orang kafir kita zalimi, itu bisa jadi dia berdoa kepada Allah kemudian diistijabah. Karena apa? Spesialnya orang terzalimi itu mustajab. Ya, jadi berhati-hati. Antum jangan menzalimi laletoy, kemudian ditindas, yang kecil-kecil, kemudian diperbudak, yang lemah-lemah, ya jangan. Karena apa? Bisa jadi dia jika berdoa maka akan diistijabah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, lau aqsama 'ala Allah adalah qasam, bukan doa, yaitu sumpah. Misalnya saya tertuduh mencuri uang, saya nggak doa, demi Allah, jika seandainya saya mencuri, maka saya berani begini-begini. Tapi jika saya tidak, demi Allah, kalianlah yang akan mendapatkan. Nah, sumpah itu mengerikan. Kalau kita nuduh orang dan orang tersebut sampai bersumpah, ternyata dia benar, takut-takut sumpah itu jadi apa? Jadi kenyataan. Maka di dalam Islam itu tidak boleh sering-sering bersumpah. Dikit-dikit, wallahi anak, tapi bohong ke ya, wallahi tapi kagak bohong. Itu orang berbahaya kalau dikit-dikit wallahi, padahal kalimat wallahi itu, qasam itu harus kafarat kalau seandainya kita tidak benar. Jangan sering mengucapkan demi Allah padahal kita berbohong. Kalau betul-betul benar tidak masalah, tapi mempermudah kalimat demi Allah itu sangatlah berbahaya. Jadi kembali lagi kita mengingatkan, jangan pernah terbesit dalam hati kita untuk menzolimi orang lain. Sekecil apapun hak orang, tunaikan. Sekecil apapun, sepeser apapun harta orang, hutang orang, segera bayar. Dan jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang pekerjaannya mungkin dianggap remeh. Seperti tadi, tugas kebersihan, marbot yang disebutkan dalam hadis. Kemudian orang-orang yang jalan kaki, sandalnya sudah robek, bajunya kusut masai, rambutnya tidak tersisir, mungkin mereka adalah siapa? Orang-orang soleh. Tetapi jangan disalahpahami, tipe orang soleh itu harus kusut masai, baju berdebu dan acak-acakan. Oh Ustaz, banyak sekarang mah wali Allah teh sebutanana.
Itu pakai baju, celana rombeng, buuk gimbal, tapi jadi wali. Ingat, wali Allah tidak seperti itu. Jangan datang ke masjid kusut masai. Akhi, jangan menghina, kata Rasulullah juga. Lau aqsama 'ala Allah. Ana walaupun kusut begini doa ana dikabulkan. Tidak, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Datang ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bagus, rambut disisir. Walaupun memang dalam sunnah itu Rasulullah tidak pernah menyisir rambutnya tiap hari. Ya, jadi menyisir poe itu ya. Ya, jadi Rasulullah itu nyisirnya kadang-kadang, dan sisiran beliau itu belah tengah. Jadi yang numbuk belah tengah itu masya Allah tuh sunnah Nabi SAW. Di tengah lagi, dan disisirnya itu tidak setiap hari. Ya, tetapi kan itu yang dilakukan oleh Nabi. Kalau antum tadi sisir sapoe numbuk gimbal, nah, jadi takutnya nanti muslim itu dianggapnya jorok, kemudian gembel begitu ya. Baju tidak disetrika, kasakola, jangan. Ini adalah kekhususan bagi mereka yang tidak memiliki harta, sehingga Rasulullah memuliakan mereka dan jangan menganggap remeh orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dilembutkan hatinya, menghormati sesama kaum muslimin, tidak merendahkan, dan senantiasa mendoakan satu dengan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.